Kita mau colokan power supply ini ke colokan listrik dari PLN. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lihat teman-teman, berfungsi display dari voltmeter digital. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Han Kreasi. Di video kali ini seperti biasa saya akan memberikan sedikit video tutorial cara pembuatan power supply. Nah, ini power supply switching yang 12 volt 10 ampere. Nah, nanti kita buat atau kita bikin power supply adjustment yang 12 volt. Nah, alat-alat yang diperlukan yang pertama yang jelas power supply ini, kemudian voltmeter dan ampermeter digital yang 3 digit, kemudian ini modul step up dan step down yang 8 ampere dan beberapa kabel. Oke, kita lanjut. Pertama, biarkan dulu kabel hitam dan kabel merah. Oke, sekarang kita pasang kabel-kabelnya, tapi sebelum pasang kita kasih alas dulu untuk pemasangan nanti modul step down dan voltmeter digital. Kita gunakan isolasi. Nah, sekarang kita memasang kabel. Perhatikan teman-teman, kabel merah dan kabel hitam ini untuk kita masukkan di output dari power supply. Ingat posisinya jangan terbalik, yang kabel hitam di negatif. Nah, kabel dari output power supply kita masukkan negatif dan positif dari in modul step down ini. Jangan sampai salah dan jangan sampai terbalik. Untuk kabel hitam ke negatif in dari modul, kabel merah ke positif ya. Nah, seperti ini teman-teman, kabel hitam negatif dan kabel positif dari power supply kita masukkan ke modul dari negatif dan positif modul step up dan step down ini. Nah, kemudian ini ada beberapa kabel di voltmeter digital ini, ada kabel besar dan kabel kecil. Ini kabel kecil 3, kuning, hitam dan merah, dan ini kabel besar hitam dan merah. Kabel hitam besar dan kabel hitam kecil kita gabung jadi satu. Nah, ini kita masukkan ke output negatif dari modul. Kemudian kabel merah kecil dari voltmeter digital ini kita masukkan ke output positif dari power supply. Kita masukkan. Kabel kuning dari voltmeter digital kita gabung jadi satu dan kita masukkan ke output dari positif modul step up step down ini. Nah, seperti ini. Nah, ini menyisakan 2 kabel lagi, kabel merah besar dari voltmeter digital dan kabel hitam dari capit buaya ini kita gabung jadi satu. Nah, ini kita gabung jadi satu supaya lebih amannya kita tutup dengan isolasi. Nah, ini seperti ini teman-teman rangkaiannya, tinggal menyisakan kabel PLN ini aja lagi. Nah, masukkan LN yang biru di kiri dan yang netral N yang hitam di kanan. Nah, ini semua sudah kita rangkai. Sekarang kita coba apakah semua alat ini berfungsi. Kita mau colokan power supply ini ke colokan listrik dari PLN. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lihat teman-teman, berfungsi display dari voltmeter digital aktif, menunjukkan angka 7,08.
Tapi sebelumnya kita setting dulu ini supaya pas. Ini power supply-nya rentannya saya 12 volt saja. Oke, kita setting di Ensio ini. Saya tidak menggunakan ini potensio yang manual saja. Nah, kita putarnya ke kanan untuk memperbesar angka. Nah, lihat teman-teman, jika kita putar ke kiri dia akan memperkecil voltmeternya. Nah, karena kita mau 12 volt jadi kita putar arahnya ke kanan. 10, 11, nah lihat teman-teman, di 12 volt. Ini untuk potensi ini adalah ampemeter, karena belum terbaca karena kita beban belum kita gunakan, jadi di sini tidak menunjukkan angka. Oke, sekarang kita tes atau kita coba gunakan voltmeter untuk menyamakan angka 12 voltnya. Kita gunakan multi tester ini, yang capit buaya positif ke merah, kemudian yang negatif capit buaya ke hitam. Nah, lihat teman-teman, angka menunjukkan di 12 volt 3,2. Ini tidak sama karena vibrasinya belum saya benarkan, tapi sudah mendekati di angka 12 volt. Nah, lihat. Oke, sekarang kita coba tes menggunakan lampu. Kita gunakan beban lampu ini, kabel yang ada strip hitam ini positif, kita capit ini, dan kabel putih dari lampu ini adalah negatif. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, lihat teman-teman, lampunya menyala seperti ini. Kita coba matikan lampu. Nah, ini di voltmeter digital menunjukkan angka ampernya 50, 0,50. Ini juga turun jadi 11,9. Nah, udah 12 volt. Oke, berarti berfungsi dengan baik. Kita coba matikan dulu. Nanti kita rapikan supaya lebih bagus lagi, jadi dibuat boxnya. Sekian dulu video tutorial kali ini dari saya, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channelnya, kasih aktifkan tombol notifikasi loncengnya agar teman-teman selalu menonton video-video berikutnya. Dan jangan lupa dikasih like-nya, dikasih saran dan kritiknya di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat, tolong dibagikan. Oke, terima kasih banyak. Salam kreasi.